Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang reaksi kesetimbangan. Oke, mari kita lihat soalnya. Jadi di sini, dalam suatu wadah tertutup bervolume 1 liter yang mengandung 0,1 mol PCl5, kita tulis dulu aja ya. PCl5-nya adalah 0,1 mol. Kemudian volumenya adalah 1 liter. Dibiarkan mencapai kesetimbangan. Jika dalam keadaan setimbang, terbentuk PCl3 0,025 mol. Ini dalam kondisi setimbang. Kemudian kita harus menentukan jumlah mol dari A dan B. Oke, kita tulis terlebih dahulu untuk reaksinya. PCl5 gas menjadi PCl3 gas tambah Cl2 gas. Ingat kalau di dalam stokiometri itu ada mula-mula, bereaksi, dan setimbang atau sisa. Nah, sekarang kita masukkan. Pertama diketahui PCl5-nya itu adalah, sebentar. Sebelum ke sana kalian cek dulu reaksinya sudah setara atau belum. P-nya di sini 1, di sini juga 1, Cl-nya 5, di sini 3 tambah 2, berarti 5. Maka sudah setara. Kalau sudah, yang mula-mula tadi diketahui 0,1, masukin ke sini. Kemudian diketahui juga yang setimbangnya 0,025, berarti yang di sini. Nah, kalau di sini sudah diketahui, ini kalau bagian produk itu kan selalu dicoret mula-mulanya. Artinya sudah pasti di sini yang bereaksinya itu 0,025. Kenapa seperti itu? Ya kan dia hasilnya adalah 0,25. Nggak mungkin dong kalau reaksinya lain. Kalau di sininya 0,5, di bawah juga akan 0,5, ya kan? Nah, sekarang kita gunakan perbandingan koefisien. Karena di sini kita sudah tahu 0,025 untuk koefisien 1. Nah, kebetulan di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1. Maka kita tinggal tulis seperti ini. Kalau sudah, ini hasilnya sama seperti yang PCl3. Sedangkan yang ini kita kurangi 0,1 kurangi 0,025. Hasilnya berapa? 0,075. Nah, pertanyaannya apa? Jumlah mol PCl dan PCl5 dan Cl2 pada keadaan setimbang. Ya udah, berarti kita sudah dapat ya 0,75 dan 0,025. Kemudian untuk yang B, kita disuruh menghitung Kc. Nah, karena ini gas semua berarti aman ya. Kc itu adalah reaktan, yaitu PCl3 dipangkatin koefisien, kalikan dengan Cl2 dibagi PCl5. Tapi ingat, ini itu adalah simbol konsentrasi. Konsentrasi itu adalah molaritas. Molaritas rumusnya adalah mol dibagi volume dalam liter. Sehingga yang kita tahu ini kan mol nih. Jadi ini adalah mol, ini juga mol, ini juga mol. Sehingga PCl3-nya di sini setimbangnya adalah 0,025. Maka kita tulis 0,025 dibagi volume 1 liter, ya kan? Pangkatkan 1, ini juga sama 0,025 per 1 dibagi PCl5-nya adalah 0,075 per 1. Maka didapatkan 8,33 10 pangkat min 3. Jadi ini adalah harga Kc. Selanjutnya di sini ada soal nomor 2. Ada 2 mol gas N2. Oke, kita tulis dulu mol N2-nya adalah 2 mol. Direaksikan dengan mol dari H2-nya yaitu 3 mol pada suatu ruangan dengan tekanan 5 atm dan suhu 300. Kemudian menghasilkan 1 mol H2 pada kondisi setimbang. Mol H2
itu adalah 1 mol, tapi kondisinya setimbang. Oke, kalau gitu kita tuliskan dulu reaksinya. Kita punya reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Ada mula-mula bereaksi dan setimbang. Kita masukkan dulu yang pertama N2-nya diketahui 2 mol, terus H2-nya adalah 3 mol, lalu yang setimbang adalah 1 mol, punyanya H2. Nah, kalau seperti ini, kita cek dulu. Yang pertama, reaksinya sudah setara atau belum? N-nya ada 2. 2 juga. Di sini 6. Di sini 3 sama 2, 6. Berarti sudah setara. Sekarang, mari kita hitung. Di sini, kan kosong. Tapi kita tahu bahwa setimbang itu didapatkan dari mula-mula dikurangi bereaksi. Biar hasilnya 1, berarti ini diisi 2. 3 dikurangi 2 itu hasilnya 1. Artinya, untuk koefisien 3 dia bernilai 2. Sedangkan, di sini koefisiennya 1. Berarti cara mencarinya adalah koefisien yang dicari yaitu 1 dibagi yang kita mau pakai. Kita kan mau pakai 2 koefisiennya untuk 3. Berarti 1/3 kali 2, 2 itu dari sini. Sedangkan yang ini 2/3 kali 2. Maka ini menjadi 2/3 dan ini menjadi 4/3. Kalau sudah, bagian yang ini berarti kan 2 dikurangi 2/3, sedangkan yang ini tetap 4/3. Nah, kita hitung dulu yang ini. Ini kita ubah menjadi 6/3 ya. Min 2/3. Kok dari mana 6? 2 kalikan penyebutnya, jadi 6 dibagi penyebutnya. Maka dapat 4/3. Oke, kalau sudah, kita tahu tadi ada beberapa nilai yang belum dicatat. Yang pertama ada tekanan. Kita tahu bahwa tekanan total itu adalah 5 atm. Kemudian kita juga tahu suhunya 300 Kelvin. Nah, karena kita mau cari Kp, masih ingat rumusnya? Kp punya rumus yang reaktan, yaitu tekanan parsial si reaktan, yaitu NH3, dipangkatkan koefisien, dibagi tekanan parsial dari N2 pangkat 1 sama tekanan parsial H2 pangkat 3. Kan kita belum tahu nih P-nya. Jadi kita cari dulu masing-masing. Kita cari tekanan parsial dari NH3. Rumusnya adalah mol dari NH3 dibagi mol total. Mol NH3 itu adalah 4/3. Mol totalnya berapa? Oh, sorry, ini rumusnya belum selesai ya. Dikali tekanan total, jangan lupa. Mol NH3-nya tadi adalah 4/3 dalam kondisi setimbang, dibagi mol total. Mol totalnya berarti 1. Mol totalnya itu 1 dari sini, ditambah 4/3, ditambah 4/3. Dikali tekanan totalnya adalah 5 atm. Maka menjadi 4/3 per, ini 1 plus 8/3 ya, kali 5. Kita uraikan dulu 4/3 per 1 itu kita ubah kalikan penyebutnya menjadi 3/3 tambah 8/3 kali 5. Maka menjadi 4/3 dibagi 11/3 kali 5. Maka 4/3 kita kali 3/11 kita balik kali 5. Coret-coret. Hasilnya adalah 4 kali 5, 20 per 11.
Hasilnya berapa? 1,81. Itu adalah parsial dari NH3. Nah, kan cukup panjang ya, nggak apa-apa. Lanjutin, kita mau hitung PN2. PN2 langsung aja ya, PN2 itu kan tadi ini hasilnya 4/3. 4/3 dibagi mol totalnya tadi kita udah cari, yaitu 11/3 kali 5. Nah, kalau ini kan cenderung sama seperti PNH3, berarti nanti hasilnya dia akan sama, yaitu 1,81. Kalau kita cari satu lagi yang PH2. Kalau yang H2 itu 1 dibagi 11/3 kali 5 menjadi 3/11 kali 5. Berarti 15 dibagi 11 itu adalah 1,36. Nah, karena sudah ketemu semua, maka kita hitung KP. KP itu adalah NH3, tadi hasilnya 1,81, pangkatkan 2. N2-nya sama 1,81 pangkat 1, sama 1,36 pangkat 3. Maka hasilnya kalau kita hitung 1,81 dikali 1,81 itu adalah 3,27. Yang ini 1,81 kali 1,36 dipangkat 3. Hasilnya 251,54. Maka menjadi 3,27. Di situ ada dibagi 251,54. Kita kalikan 1,81. Hasilnya 455,28. Kemudian 3,27 bagi 455,28. Hasilnya adalah 0,0071. Sebentar, ini sepertinya ada yang salah hitung karena 1,36 kita pangkatkan 3. Oke, ini salah koma, sebentar. Ini harusnya 2,51, berarti 2,51 kita kalikan 1,81, hasilnya 4,54. 3,27 dibagi 4,54 hasilnya 0,72. Nah, ini adalah hasil KP-nya, kurang lebih seperti itu.